Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bapuk episode keempat. Nah, untuk episode kali ini saya mungkin akan lebih singkat karena hanya akan memberitahu teman-teman semuanya bagaimana select dan deselect pada AutoCAD. Jadi ini lebih ke AutoCAD tips ya. Jadi kalau contohnya teks ini aja, bagaimana kita select hanya tinggal klik. Nah, ketika sudah biru seperti itu, sudah ada lambang tick box yang sudah di select, objek yang sudah di select di sini ada tanda biru di sini, berarti objek yang kita select sudah aktif, bisa kita hapus atau kita apapun gitu ya, atau kita geser atau kita misalnya stretch atau move, apapun itu, tapi kita belum ngebahas ke masalah tersebut. Kita Ctrl Z dulu ya, jadi sama seperti di aplikasi-aplikasi Windows yang lain. Jadi untuk menghapus ada delete, dan untuk undo ada Ctrl Z. Ya, sekali lagi, kalau untuk select sederhana hanya tinggal klik aja. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita punya objek yang sebesar ini? Apakah kita akan klik satu-satu seperti ini garisnya? Ini gitu ya, satu-satu ya? Enggak lah ya. Enggak mungkin. Lama banget. Enggak kelar-kelar nanti kita kerjanya. Jadi yang akan kita lakukan adalah klik tahan, lalu kita geser seperti ini. Ini akan keluar area tempat kita select. Tapi ini tidak beraturan kalau kita tahan terus. Jadi yang perlu kita lakukan agar rapi, hanya tinggal klik, lepas, lalu dia akan otomatis berubah menjadi rectangle seperti ini. Nah, ada beberapa tips teman-teman semuanya dalam select dan dalam fitur select ini atau deselect, nanti akan saya bahas juga. Yang pertama, ketika kita mulai klik dari arah kanan ke kiri seperti ini, maka objek-objek yang akan terpilih adalah yang mengenai kotak pilihan. Nah, kotak pilihan yang berwarna hijau ini, entah dari atas, entah dari bawah, entah dari atas seperti ini atau dari bawah seperti ini, sama aja. Yang akan terpilih objeknya adalah yang mengenai kotak. Tapi kalau kita dari kiri ke kanan seperti ini, dari bawah ataupun dari atas, ini walaupun dia masuk ke kotak jadi warna biru ya, beda ya. Walaupun dia mengenai kotak, tapi objek yang mengenai kotak ini tidak terpilih. Hanya yang berada full di dalam kotak ini yang akan terpilih ya. Tuh. Yang terpilih hanya akan yang ada di dalam kotak seutuhnya objek tersebut. Nah, jadi garis-garis seperti ini yang tadi hanya tersentuh saja itu tidak kena. Tapi kalau dari kanan ke kiri itu semuanya kena. Kalau dari kiri ke kanan hanya yang di dalam kotak warna biru ini aja yang full. Tapi kalau dari kanan ke kiri, sekali lagi saya ulang, kotak warna hijau ini akan memilih semua yang tersentuh gitu. Iya, ketika kita sudah pilih semuanya seperti ini, misalnya saya klik semuanya biar saya pastikan ada di dalam kotak, sehingga tapi saya tidak mau memilih dimensi yang sudah uh, ada di sini ya. Jadi saya pengennya hanya yang ada dalam kotak saja yang terpilih. Nah, jadi saya tidak memilih dimensi yang berada di luar kotak atau hanya tersentuh dengan kotak. Bagaimana cara kita tidak memilih atau misalkan eh, mengecualikan pilihan dari yang sudah kita pilih semua ini? Itu adalah deselect. Jadi ketika kita sudah menselektif semua objek, lalu ada yang kita ingin kecualikan, kita tinggal mencet shift teman-teman. Shift, lalu sama ke kanan atau ke kiri. Nah, ini kan masih agak biru. Mungkin saya nggak tahu di sana jelas atau tidak. Mungkin yang lebih jelas nanti kita ketika kita deselect, kita mencet shift, lalu kita masukkan ke dalam kotak. Nah, ini akan berubah menjadi putih lagi. Ini yang tidak akan kita edit. Objek ini yang tidak terpilih. Jadi ketika saya hapus, delete, nah dia tersisa teman-teman semuanya. Itulah deselect, memakai tambahan dengan cara terus menekan tombol shift pada keyboard teman-teman semuanya. Kita undo lagi ya, kita coba lagi.
Iya, kita mau diselect yang kipas paling pinggir. Set. Nah, saya pengennya semuanya dihapus kecuali saya hanya ingin mengambil satu kipas di sini. Saya delete. Nah, seperti ini teman-teman semua. Itulah fitur select dan deselect. Bagi teman-teman yang masih penasaran ini gambar dapat dari mana, bisa balik ke video Bapuk edisi 2. Di situ saya jelaskan dari mana gambar ini saya dapatkan, itu open source dan free dari makernya itu sendiri. Ya mungkin itu aja, sekian teman-teman semuanya. Tips singkat dari saya di Bapuk, belajar AutoCAD praktis untuk Kroco, edisi keempat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.